Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Hasanusi Muhammad. Saya bersama dengan Ustadz Haris Nur Iman. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya. Ya. Ustadz Haris, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Dan kami sedang berada di Masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat. Kebetulan tadi Ustadz Haris imam tarawih di Masjid Baitur Rahmah Gampung Kramat. Dan sesaat lagi kita bakal ngobrol dengan Ustadz Haris. Kita pengen tahu bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan informasi tentang beliau sedikit ke teman-teman penonton semuanya. Ustadz Haris adalah alumni MUK Pagar Air, ya. Dan beliau baru tamat tahun 2018 dan sekarang sedang melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Semester 4 Ustadz ya? Semester 4. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Haris. Kita pengen tahu bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang hafiz, ya. Suka dukanya seperti apa, ya, supaya ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin suatu saat mungkin ingin mendidik anaknya menjadi seorang hafiz, ya. Kita pengen tahu pola beliau menjadi hafiz seperti apa, ya. Ustadz Haris, ini mengawali obrolan kita pada malam berbahagia ini, ya. Saya pengen tahu dulu nih Ustadz nih, ya. Dan tentu teman-teman juga pengen tahu sebenarnya siapa sebenarnya yang menginginkan Ustadz Haris menjadi seorang hafiz Al-Quran. Keinginan Ustadz Haris sendiri-kah? Atau ada sedikit dorongan dari orang tua? Bagaimana Ustadz Haris? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya itu untuk menghafal Al-Quran itu sama sekali bukan cita-cita saya. Tidak pernah bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran? Tidak pernah bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Wow. Nah, jadi pas kelas 6 SD itu mau UN, mau ujian nasional, jadi teman-teman dekat saya itu semua kan pada tanya mau sambung kemana, mau lanjut kemana. Jadi semua rata-rata kawan-kawan dekat saya itu sambungnya ke SMP ataupun MSen. Jadi saya pun kan terikut mengikuti jejak mereka. Betul. Jadi karena tabiat di keluarga saya tidak ada yang pesantren, harus pesantren semua. Oke, berarti di keluarga Ustadz Haris semua pesantren? Semua pesantren. Jadi abang saya yang pertama dulu di Umardian. Jadi saya harus wajib masuk pesantren juga. Mau nggak mau. Mau nggak mau? Iya. Kalau nggak usah sekolah sekali ya? Kalau nggak usah sekolah, kalau bukan pesantren. Luar biasa. Nah, jadi di SD sebelumnya memang saya pernah mengikuti event-event seperti FASI, mengikuti lomba-lomba Al-Quran lah, lomba-lomba mengaji. Ya, jadi setelah milih ke pesantren ini, cek lokasi. Betul. Jadi terpilihlah MUK, ya, karena ada lebihnya di hafalan katanya. Ya. Jadi ketika orang tua memaksa Ustadz Haris ikut pesantren sebenarnya berat hati begitu? Berat hati, karena pun sendiri. Kalau dari sekolah saya itu di MUK itu letting saya cuma sendiri, yang satu sekolah SD sama Ustadz saya. sebelumnya SD di mana Ustadz Haris? Saya di SD Negeri 16 Banda Aceh. SD 16 itu yang di Kampung Pinang ya? Di Lamyong. Oh Lamyong, Ya oke. Jadi dari SD 16 yang ke MUK waktu itu cuma satu orang? Cuma saya sendiri. Itu tahun berapa Ustadz? Tahun 2012. 2012. Tapi waktu itu Ustadz Haris pernah nggak sih menyampaikan keberatan Ustadz Haris ke orang tua bahwa Ustadz Haris nggak mau di MUK begitu? Ya sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara saya coba. Tidak tergugah hati orang tua. Mau nggak mau harus ke pesantren. Nah, jadi mau nggak mau saya masuk pesantren dengan berat hati. Ya udahlah saya jalani. Tapi waktu itu selain MUK yang pilihan lain apa lagi waktu itu selain MUK itu? Pilihan lain nggak ada. Kalau Umardian di pesantren Abang karena terlalu jauh dari tempat tinggal kan di Indrapuri. Betul. Jadi pilihlah MUK yang standar dekat. Karena di sana pun juga ada kawan-kawan abang-abang letting yang Haris kenal lah, yang saya kenal. Itu yang pilih Ustadz Haris sendiri atau orang tua yang pilih MUK begitu? Nah, itu saya yang pilih sendiri. Pertimbangannya apa waktu itu? Pertimbangannya karena ada beberapa abang letting di situ yang juga teman dulu lah, teman main dulu. Jadi dengan alasan tersebut saya pilih MUK Pagar Air. Oh gitu ya, bukan karena pengen jadi penghafal Al-Quran ya? Bukan karena ada abang-abang letting di situ. Karena ada kawan ya. Luar biasa ya. Dan waktu masuk ke MUK itu sudah ada basic hafalan, mungkin sudah pernah menghafal di SD sebelumnya?
Sebelumnya mungkin cuma juz amma yang di juz 30 ya, seperti surat At-Takatsur, surat-surat pendek lah. Kalau untuk surat-surat An-Naba, untuk surat-surat panjang itu belum pernah. Berarti SD sudah pernah hafal surat-surat pendek, tapi nggak sampai khatam juz 30. Nggak sampai khatam juz 30. Oke, luar biasa. Bagaimana kemudian ketika memutuskan masuk ke MUK dan masuk ke MUK itu perasaannya seperti apa Ustaz ketika awal-awal di MUK waktu itu? Jadi awalnya lah semua orang awal masuk pesantren itu pasti dengan kejenuhan, betul, bosan lah, banyak suasana tidak menyenangkannya. Jadi mau nggak mau pun harus saya jalani. Makanannya pertama. Oke. Makanannya pertama, terus ada banyak aturannya. Iya betul. Ya. Jadi karena bukan keinginan sendiri, di kelas 1 sanawiyah itu saya agak malas untuk menghafal. Malas menghafal. Jadi semester 2, itu semester 1 kelas 1 itu saya tamat juz 30-nya lama sekali. Kawan-kawan lain udah pada ngafal juz 1, saya masih di juz 30 karena tidak lulus pengujian hafalan untuk melanjutkan ke juz 1. Itu terjadi karena Ustadz nggak berminat begitu ya? Iya, karena tidak. Uring-uringan begitu ya? Jadi mau nggak mau kan harus ngafal juga. Betul. Ya, tapi ya saya hafal seadanya. Iya. Pas di semester 2-nya baru saya sadar. Ya. Kawan-kawan lain udah pada juz 3, juz 4, lah saya masih juz 1. Disitulah saya sudah mulai semangat dan sudah mulai terbiasa. Nah, apa yang tiba-tiba membuat Ustadz Haris tersadar waktu itu? Itu karena mungkin ada perasaan iri sama teman. Sama keberhasilan teman-teman. Sama keberhasilan kawan ya. Atau mungkin pernah ada yang menghina mungkin, mau hari gini masih juz 30 gitu. Bukan menghina, mungkin lebih tepatnya mungkin manas-manasin begitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau itu sih bukan menjadi alasan karena toh bukan saya sendiri yang masih di juz 30. Tapi dengan kawan-kawan lain yang udah masuk juz 1, juz 2, itulah yang membuat saya merasa terhina lah masih di juz 30 gitu. Sehingga terpacu begitu ya. Sehingga terpacu untuk mulai menghafal gitu. Jadi setelah itu baru kemudian Ustadz Haris mulai serius menghafal. Berarti di semester 2 berarti ya? Di semester 2 kelas 1. Semester 2 kelas 1. Yeah. Dan itu sudah rutin menghafal. Sudah rutin menghafal. Ini benar-benar menghafal karena kesadaran sendiri ya? Iya, ini baru benar-benar menghafal karena kesadaran diri. Luar biasa. Tapi setelah kemudian Ustadz Haris tersadar begitu ya, bagaimana progres hafalannya waktu itu? Jadi seiring waktu berjalan ya, prosesnya terus berjalan. Cuman karena kebiasaan saya itu tidak bisa menghafal di tempat yang rame, di tempat yang bising, jadi agak susah saya untuk menghafal. Jadi waktu-waktu yang diwajibkan untuk menghafal itu jarang saya gunakan. Saya gunakan untuk menghafal. Saya lebih menggunakan waktu-waktu luang di jam-jam 11 atau jam 12 malam sepulang daripada kantin misalnya gitu. Ya disitulah ada sedikit hambatan yang membuat saya susah untuk menghafal gitu. Jadi kalau Ustadz Haris itu ketika menghafal itu punya jam-jam khusus ya? Jam-jam khusus. Beda dengan teman-teman pada umumnya. Harus di suasana yang sepi, menyendiri begitu. Tapi Ustadz Haris masih ingat waktu itu ketika kelas 1 MSen akan naik ke kelas 2 MSen, waktu itu Ustadz Haris sudah menghafal berapa juz waktu itu? Untuk lengkapnya saya tidak ingat lagi, cuman kalau untuk sanawiyah itu saya cuma dapat 8 juz. Tamat sanawiyah cuma dapat 8 juz. Kelas 1 sampai kelas 3 8 juz. 8 juz. Itu masuk kategori sedangkah sedikit atau banyak Ustaz? Kalau di MUK Pagar Air itu targetnya 1 tahun 5 juz. 1 tahun. 1 tahun 5 juz. Jadi kalau tamat aliyah sekitaran 15 juz targetnya. Sedangkan saya hanya dapat 8 juz. Tamat aliyah? Tamat sanawiyah. Tamat sanawiyah. Tapi teman-teman Ustaz Haris ada yang 15 juz? Ada yang 30 juz satu orang. MSen? Dalam kurun waktu 3 tahun. 30 wow, juz. Luar biasa. Dan waktu itu Ustaz Haris hanya 8 juz. Hanya 8. Dan itu luar biasa. Sangat banyak 8 juz nih Ustaz ya. 3 tahun 8 juz.
Tapi waktu itu sudah mulai betah Ustaz di sudah mulai betah. Sudah mulai betah. Iya. Bahkan kalau pulang ke rumah pengen cepat-cepat balik cepat balik ya. pesantren gitu ya. Tapi waktu itu orang tua seperti apa di tahun pertama di Sanawiyah? Orang tua sendiri mungkin punya target ini harus sampai berapa juz harus bisa menghafal. Mungkin dari orang tua ada target khusus nggak, Ustaz Haris? Mungkin dari orang tua tidak ada. Yang penting saya ke pesantren aja. Oke. Intinya saya harus pesantren. Mau dapat berapa juz itu tidak ada patokan. Belakangan. Yang penting pesantren. Yang penting pesantren. Ya. Tapi Ustaz Haris sendiri ketika hanya mampu mendapat 8 juz, sempat masih muncul rasa iri nggak sih? Ini saya harus lebih banyak dari ini nih begitu. Ya awalnya sih iya. Tapi karena 8 juz itu pun saya tidak mungkin, tidak konsisten, tidak rajin mengulang. Jadi semangat saya itu agak sedikit berkurang karena takutnya nanti saya lanjut hafalan lagi, saya tambah hafalan. Yang sudah saya hafal ini malah lupa gitu. Oke. Nah, jadi saya menghafal sesuai target, sedikit tapi pasti gitu. Oh iya. Walaupun sedikit tapi pasti. Iya. Ini yang 8 juz ini terus diulang begitu Ustaz ya? Insyaallah. Diulang terus. Kemudian ketika akhirnya lanjut sampai ke aliyah berarti? Lanjut ke aliyah lagi. Jadi di aliyah itu pertama ada rencana mau pindah ke pesantren lain. Oke, kenapa rencana pindah Ustaz Haris waktu itu? Jadi mau cari suasana baru lah. Oh iya, siap. Jadi sudah ngobrol-ngobrol sama kawan. Jadi intinya sambung lagi di MUK lah. Iya. Kawan-kawan dekat saya pun lanjut di situ, ya udah lanjut aja. Sukses melebihi begitu ya. Untuk tetap stay di MUK. Kemudian lanjut di MUK lagi. Kemudian di kelas 1 aliyah hafalan saya mungkin banyak terhambat ya. Oke. Karena pada saat kelas 1 aliyah itu saya fokus untuk latihan olahraga tenis meja. Gitu, oh, atlet rupanya ya. Jadi olahraga tenis meja juga. Ya, ada event Porseni tingkat Kota Banda Aceh. Jadi saya terpilih mewakili MUK Pagarair. Kemudian ikut di Banda Aceh, alhamdulillah juara 1. Nah, kemudian untuk mengikuti tingkat provinsinya diadakan TC, latihan rutin. Nah, jadi waktu menghafal saya banyak terkuras di latihan rutin tersebut waktu menghafal. Jadi Ustaz Haris sudah main tenis meja sejak kapan gitu? Dari Sanawiyah sudah mulai main. Cuma fokusnya di aliyah. Udah pro ya berarti ya, udah mahir ya? Ya baru-baru belajar juga. Oh iya. Jadi semenjak aliyah itu justru waktu Ustaz Haris menghafal jadi lebih sedikit karena fokus ke latihan begitu. Iya begitu. Artinya lebih sedikit, nggak nambah dari 8 atau seperti apa nih? Nambah, cuman waktunya aja yang berkurang. Nambah cuman waktunya berkurang. Nambah ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sehari cuma dapat 1 halaman ya 1 halaman, nggak sampai 5 halaman. Karena waktunya sudah banyak terkuras ke olahraga tenis meja waktu itu. Dan waktu itu Ustaz, dari sekolah juga mengizinkan begitu ya? Dari sekolah mengizinkan, dari pihak pesantren pun turut mengantarkan untuk latihan di Man Model. Setiap sore, setiap jam 3 itu diantarkan oleh Ustadz di pesantren, diantarkan ke Man Model untuk latihan. Gitu. Dan waktu itu olahraga tenis meja itu berhasil, maksudnya sukses di Porseni itu? Di Porseni provinsi belum juara Ustaz. Tapi dari antar sekolah berhasil ya? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 di tingkat Banda Aceh, kemudian mewakili Banda Aceh ke provinsi Takengon. Tapi setelah event itu Ustadz mulai gencar lagi menghafalnya? Setelah itu karena semangat udah mulai hilang gara-gara latihan tadi. Jadi di aliyah itu semangat saya menghafal Quran itu lebih berkurang dibanding Sanawiyah tadi. Ya, karena di aliyah kan kalau di pesantren istilahnya udah senior. Jadi kalau hukuman itu udah nggak kena lagi, udah bebas. Jadi kalau malam itu dulu, kalau pengalaman pahitnya, kalau malam-malam minggu itu, jadi kawan-kawan pada ngajak ke warnet gitu. Karena kalau kelas Sanawiyah kan masih rajin, masih dikontrol sama ustadznya. Kalau udah aliyah, apalagi kelas 3. Kelas 3 itu kan kalau demo ada namanya organisasi HISTAK, Himpunan Santriwan
tahfizul Quran. Jadi kelas 6 yang kelola organisasi tersebut. Kelas 6 itu kelas 3? Kelas 3 ya. Okay. Nah, jadi yang mengontrol adik-adiknya. Karena udah merasa hebat gitu misalnya. Sudah merasa di puncak, jadi waktu-waktu menghafal itu banyak saya luangkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sangat saya rugikan, Ustaz. Oke. Sangat menyesal. Sangat menyesal. Itu menyesalnya kapan, Ustaz? Menyesalnya pas tamat. Ya nggak berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Oke. Nggak khatam sana. Karena dulu itu memang bebas kali, Ustaz. Kalau malam minggu itu biasanya cabut kornet. Oke. Iya. Dan itu hanya Ustaz Haris saja yang maksudnya yang bolos dari jam menghafal atau biasanya ramai, Ustaz? Oke. Kawan-kawan seperjuangan lah yang sekamar. Oh, gitu, yang sama-sama gitu. Bandel begitu ya. Iya. Tapi luar biasa ini kemudian Ustaz Haris menyesal ya. Pernah seperti itu ya, pernah di momen itu sehingga kemudian membalasnya ketika tamat. Jadi ketika tamat itu saya sempat kepikiran keterima nggak di universitas, di perguruan tinggi. Jadi saya coba ikut tes SBMPTN. Saya alhamdulillah lolos di Fakultas Fisip. Kemudian dibuka jalur tahfiz, Ustaz. Di Unsia itu ada jalur tahfiz, jalur prestasi namanya. Jadi memang keinginan saya untuk masuk Fakultas Hukum belum tercapai. Maka saya terpacu lagi untuk menghafal, untuk mengulang hafalan yang sudah saya hafal. Jadi untuk ikut tes jalur prestasi tadi. Jalur tahfiz tadi. Nah, dengan semangat yang tinggi, alhamdulillah lolos jalur prestasi. Alhamdulillah sekarang udah di Fakultas Hukum. Jadi untuk masuk jalur prestasi tahfiz itu berapa juz, Ustaz? Jadi itu harus ada 30 juz, Ustaz. Harus ada hafalan 30 juz. Dan yang diujinya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau keinginan kita hanya diuji 20 juz, maka akan diujiankan 20 juz berarti. Iya, 20 juz akan diuji. Jadi kemungkinan untuk lolos seleksinya pun sedikit gitu. Karena dengan ratusan saingan sana. Betul. Mungkin orang lain ada yang 30 juz begitu. Iya, ada yang 30. Tapi Ustaz Haris waktu itu mengujinya berapa juz? Saya ujinya 20 juz. 20 juz, Alhamdulillah soal-soal yang diuji itu bisa saya jawab dan alhamdulillah lewat, Ustaz. Waktu diuji itu berapa soal semuanya, Ustaz? Semuanya itu 4 soal, Ustaz. 4 soal. 4 soal acak dari juz 1 sampai juz 20. Di acak dan Ustaz bisa semua begitu? Ya, alhamdulillah. Tapi ketika akhirnya khatam, kita kembali ke MUK, Ustaz, ketika tamat dari MUK, tamat dari kelas 3, Ustaz secara keseluruhan berhasil tamat di MUK dengan berapa juz hafalan waktu itu, Ustaz? Itu hanya sampai surat Toha, Ustaz. Sekitaran juz 19. Juz 19 dari MUK. Berarti 19 juz, 20 juz? Iya, sama juz 30-nya. Sama juz 31 sampai 19. Iya. 20 juz. Iya, lebih kurang begitu, Ustaz. Wow, luar biasa. 6 tahun ya. 20 juz ya. Luar biasa. Luar biasa 20 juz. Berarti 200 halaman, Ustaz ya? Iya. Jadi ada sebuah pepatah saya pernah mendengarkan. Jadi seperti saya tadi masuk ke pesantren karena keterpaksaan. Betul. Jadi pepatah mengatakan diawali dengan keterpaksaan, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan dan menjadi kebutuhan akhirnya begitu. Jadi menghafal itu, jadikan hafalan Al-Quran itu sebuah keterpaksaan. Harus ada yang memaksa kita. Nah, gitu. Ketika sudah menjadi keterpaksaan, maka akan menjadi kebiasaan. Ya, ketika akan menjadi kebiasaan, maka akan menjadi kebutuhan. Kalau sehari nggak ngaji itu nggak enak rasanya. Betul. Gitu. Nah, kalau menjadi kebutuhan. Gitu. Artinya teori yang Ustaz sampaikan tadi ini berlaku dimanapun, Ustaz ya? Dimanapun. Jadi mungkin ya selama ini misalnya kita jarang mengaji misalnya, kita paksakan untuk terus paksakan mengaji. Diri kita. Suatu saat akan terbiasa. Dan suatu saat akan menjadi kebutuhan. Ini luar biasa. Dan ini sudah Ustaz Haris rasakan sendiri begitu ya. Walaupun di awalnya agak terpaksa. Kemudian terbiasa. Dan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Ya, sekarang sudah menjadi kebutuhan. Kalau nggak ada hafalan,
mau ngisi jadwal imam pun nggak tahu mau baca apa tuh. Oke, luar biasa. Gitu ya. Jadi untuk mungkin untuk orang tua ya yang ingin anaknya menjadi hafiz Al-Quran, ketika mungkin si anak agak menolak masuk pesantren ya harus ada metode-metode, ada treatment khusus begitu ya. Harus ada sedikit dorongan ya. Walaupun kemudian si anak mungkin sedikit terpaksa agar suatu saat dia akan terbiasa saatnya dan nanti pada akhirnya akan menjadi kebutuhan begitu. Tapi Ustaz Haris ini punya saran apa nih buat teman-teman penonton ya, terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang ingin anaknya menjadi seorang hafiz Al-Quran? Jadi mungkin yang anaknya sama kisahnya seperti saya dengan keterpaksaan, mungkin itu orang tua tidak boleh lengah. Jadi harus terus dipaksa anaknya. Dipaksa untuk mulai menghafal, apa diiming-imingkan dengan pemberian hadiah misalnya. Pokoknya anaknya harus mau menghafal gitu. Lama-lama akan menjadi kebiasaan tersendiri buat dia. Dan jika nanti akhirnya pasti akan menjadi kebutuhan gitu. Biasa. Jadi saran Ustaz Haris tadi mungkin sangat tepat untuk dipraktekkan untuk terutama kepada orang tua yang berniat ingin menjadikan putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran ya. Ustaz Haris, terima kasih sharingnya, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, khususnya buat orang tua yang ingin mendidik anaknya menjadi para penghafal Al-Quran ya. Terima kasih sudah menonton. Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi bermanfaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum Indonesia.